Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Aziza dari Prodi Farmasi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah senyawa atau zat yang dapat menghambat, menunda, mencegah atau memperlambat reaksi oksidasi meskipun dalam konsentrasi yang kecil. Jenis-jenis antioksidan. Antioksidan dibedakan menjadi dua, yaitu antioksidan alami dan antioksidan buatan atau sintesis. Antioksidan alami yaitu antioksidan yang diperoleh secara alami yang sudah ada bahan pangan, baik yang berbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan maupun yang diisolasi dari sumber alami yang tidak dapat dimakan dan digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Terdapat pada vitamin C, vitamin E, polifenol, dan flavonoid. Berikut beberapa contoh antioksidan alami. Yang pertama yaitu vitamin C. Vitamin C berasal dari senyawa asam askorbat yang berbentuk bubuk kristal berwarna kuning keputihan yang larut dalam air dan memiliki sifat antioksidan. Terdapat pada jeruk, pepaya, stroberi, bayam, dan brokoli. Yang kedua yaitu vitamin E. Senyawa kimia yang terdapat pada vitamin E yaitu tocopherol yang dapat larut dalam lemak dan memiliki sifat antioksidan. Berbentuk liquid atau cairan berwarna kuning, terdapat pada kacang almond, hazelnut, kacang tanah, biji bunga matahari, dan alpukat. Yang ketiga yaitu polifenol. Polifenol adalah senyawa alami yang berperan sebagai antioksidan. Polifenol berperan dalam memberi warna pada suatu tumbuhan seperti warna daun saat musim gugur. Dapat ditemukan pada tumbuhan kacang-kacangan, teh hijau, teh putih, anggur merah, delima, dan coklat hitam. Perkenalkan, nama saya Istihan Nur Fazila dari Prodi Farmasi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang antioksidan sintesis. Apa itu antioksidan sintesis? Antioksidan sintesis adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia dan telah diproduksi untuk tujuan komersial. Di sini terdapat beberapa contoh dari antioksidan sintesis. Yang pertama ada butil hidroksianisol atau BHA. Yang kedua ada butil hidroksil toluen atau BHT. Yang ketiga ada propilgalat. Yang keempat ada terbutil hidroksikuinon atau TBHQ. Yang terakhir ada tocopherol. Selanjutnya, yang kedua ada butil hidroksil anisol atau BHA. Butil hidroksianisol atau yang bisa disingkat dengan BHA merupakan zat antioksidan yang berasal dari gabungan dua senyawa fenol isomerik. Bentuk dari senyawa ini berupa bubuk kristal berwarna putih dengan aroma yang samar. Fungsi utama dari BHA yaitu untuk menunda serta mencegah adanya ketengikan oksidatif yang berasal dari lemak dan minyak. Selain itu, senyawa ini juga dapat mencegah hilangnya aktivitas pada vitamin yang mudah larut di dalam minyak. Berikut adalah contoh struktur dari butil hidroksianisol atau BHA. Yang kedua ada butil hidroksitoluen atau BHT. Butil hidroksitoluen atau BHT merupakan bentuk senyawa kimia yang sering digunakan sebagai antioksidan. Bentuk senyawa ini merupakan bubuk kristal berwarna putih dengan aroma yang samar. Biasanya BHT ini digunakan di dalam makanan kemasan, khususnya pada jenis makanan yang mengandung lemak dan minyak. Berikut adalah contoh struktur dari butil hidroksitoluen. Yang ketiga ada propilgalat. Pada dasarnya propilgalat merupakan senyawa kimia ester yang khususnya dibentuk untuk kondensasi asam galat dan propanol. Propilgalat ini termasuk senyawa antioksidan yang biasanya digunakan untuk bahan tambahan pada olahan pangan yang banyak mengandung minyak dan lemak. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya oksidasi pada makanan dalam waktu yang cepat. Dengan demikian, olahan makanan yang mengandung propilgalat ini rasa enak yang dimiliki cenderung lebih tahan lama. Propilgalat merupakan sifat berbentuk kristal padat putih, sedikit tidak larut lemak tetapi larut air, serta memberi efek sinergis dengan BHA dan BHT. Berikut adalah contoh struktur dari propilgalat.
Yang keempat ada terbutil hidroksikuinon atau TBHQ. TBHQ atau tertiary butil hidroquinone merupakan salah satu jenis antioksidan sintesis yang sering digunakan pada industri makanan. TBHQ ini dapat membantu untuk mencegah serta menghambat kerusakan pada makanan. Hal ini tentunya berbeda dengan antioksidan alami yang mempunyai manfaat untuk kesehatan. Senyawa ini oleh BPOM RI digolongkan menjadi salah satu bahan tambahan pangan atau BTP. TBHQ dikenal berbentuk bubuk putih sampai coklat terang, mempunyai kelarutan cukup pada lemak dan minyak, tidak membentuk kompleks warna dengan Fe dan Cu, tetapi dapat berubah pink dengan adanya basa. Berikut adalah contoh struktur dari terbutil hidroksikuinon atau TBHQ. Yang terakhir ada tokoferol. Jenis antioksidan sintesis yang pertama yaitu tokoferol. Tokoferol merupakan senyawa organik dengan menggunakan gugus fenol yang telah mengalami proses metilasi. Jenis senyawa ini termasuk ke dalam jenis antioksidan yang bisa larut dalam kandungan lemak. Tokoferol memiliki karakteristik berwarna kuning terang, cukup larut dalam lipida karena rantai C panjang. Bentuk mekanisme kerjanya pada tokoferol ini menyerupai dengan vitamin E. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.